Selamat pagi semuanya, saya Vina Ayu Rohmani ingin mempresentasikan tentang analisis kelayakan bisnis Coach Perform by Vina. Yang pertama ini adalah latar belakang. Parfum merupakan bisnis di dalam dunia industri yang terus berkembang. Pasar parfum pun sangat beragam, mencakup segmen yang luas mulai dari parfum mewah hingga produk-produk yang lebih terjangkau. Ada parfum eksklusif, parfum dengan harga menengah, hingga parfum yang dijual massal. Bisnis parfum adalah kombinasi dari seni pencampuran aroma yang unik, keahlian dalam pemasaran, dan pemahaman mendalam tentang tren konsumen. Hal ini membuat menjadi industri yang menarik bagi banyak pengusaha. Nah, dengan adanya analisis kelayakan bisnis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap potensi keberhasilan suatu usaha. Ini memungkinkan pengusaha atau manajemen bisnis lainnya membuat keputusan yang lebih terinformasi dan cerdas sebelum memulai suatu usaha. Nah, di sini nama usahanya itu ada Fog Perfume. Bidang usahanya ini adalah industri wewangian atau parfum yang akan melibatkan beberapa aspek analisis kelayakan bisnis. Parfum ini memiliki 11 varian, seperti Black Opium, Vanilla Body Mist, Avril, dan lain-lain yang akan didistribusikan langsung ke konsumen. Nah, bentuk usahanya ini adalah usaha bentuk perseorangan. Pengusaha perseorangan bertanggung jawab sendiri terhadap operasi, keputusan keuangan, dan risiko yang terkait dengan bisnis yang akan mereka jalankan. Nah, gambaran umum usahanya ini adalah usaha yang dijalankan merupakan UMKM atau usaha kecil dan menengah. Lingkup pasarnya belum meluas dan belum menjalankan platform yang ada seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ini hanya dijalankan melalui mulut ke mulut dan sosial media saja. Parfum ini memiliki 11 varian, mulai dari Black Opium, Vanilla Body Mist, Avril, Nagita, Selena, Taylor, Victoria's Secret, Baccarat, Gucci, Black Extreme, Seksi Graffiti. Nah, parfum ini bergerak pada tahun 2022 dan masih berjalan hingga saat ini. Aspek analisis yang akan dijalankan pada kelayakan bisnis ini ada 5. Yang pertama ada aspek teknis, aspek finansial, aspek pasar, aspek lingkungan, hingga aspek manajemen. Nah, yang pertama ini ada aspek pasar. Aspek pasar meliputi permintaan dan penawaran. Untuk usaha ini, saya sendiri menargetkan penjualan sebulan 100 botol dan sistem pre-order atau PO. Setiap konsumen membeli hingga 1 sampai 4 botol per konsumen dan terdapat juga konsumen yang membeli hingga 10 botol. Yang kedua ada kondisi persaingan. Persaingan dalam bisnis sangatlah penting memang. Jika kita tidak berinovasi dan kreatif, usaha yang kita jalankan pastinya akan tertinggal dan kurang peminat. Dengan adanya persaingan, penjual harus melakukan riset seperti membuat form kepuasan pelanggan. Penjual juga harus menerima apabila dikritik oleh konsumen. Kemudian ada usaha pemasaran. Pemasaran yang saya gunakan saat ini adalah mempromosikannya melalui media sosial. Kemudian saya menerapkan jika customer membuat story di Instagram akan saya kenakan diskon 5% itu untuk 1 bulan pertama. Dan ini beberapa contoh konsumen yang memasarkannya juga di akun Instagram mereka masing-masing. Dan mereka dikenakan diskon 5%. Kemudian ada aspek aspek teknis. Di sini ada produk. Fox Parfum merupakan EWD parfum. Konsentrasi wewangiannya antara 15% hingga 20%. Karena konsentrasinya lebih tinggi, tipe parfum ini cenderung lebih mahal dan hanya memerlukan sedikit aplikasi untuk menciptakan aroma yang tahan lama. Kemudian ada harga jual. Varian 30 mili dijual 35.000 dan varian 50 mili dijual 45.000. Nah, untuk packagingnya sendiri di sini saya menggunakan box, pita, pouch, dan card atau kartu ucapan. Kemudian ada aspek finansial. Yang pertama itu ada modal. Modal awal berbisnis sebesar 1.500.000. Modal ini digunakan untuk membeli parfum, stiker, box, dan lain-lain. Kemudian ada sumber dana. Sumber dana yang digunakan menggunakan dana pribadi, yaitu dana saya sendiri. Kemudian ada rencana pembelian.
Di sini barang yang akan dibeli yaitu parfum isi 30 ml include botol, parfum 50 ml include botol, kemudian ada box, ada pita, dan ada card atau kartu ucapan. Nah, harga satuan per parfum 30 ml ini 10.000, parfum isi 50 ml ini 13.000, box 2.000, pita yang udah aku potong-potong 1 meter itu per packagingnya ada 400 perak. Kemudian ada kartu atau kartu ucapan itu per satu kartunya 800 rupiah. Jumlah barang yang saya beli itu ada 50 botol, berarti 100 botol untuk parfum 30 ml dan 50 ml. Kemudian ada 100 box dan ada 100 pita dan 100 kartu ucapan. Jika di total, parfum isi 30 ml harga satunya 10.000 dan saya membeli 50 berarti 500.000. Parfum isi 50 ml harga satunya 13.000, saya membeli 50 dan totalnya 650.000. Kemudian ada box, harga satunya 2.000, saya membeli 100 box dan totalnya 200.000. Ada pita 400 rupiah, saya membelinya 100, jumlahnya 40.000. Kemudian kartu ucapan 800 rupiah, 100 piece, itu 80.000. Kemudian ada rencana pembelanjaan di dalam aspek finansial ini. Rincian penjualannya itu satu paket parfum ukuran 30 ml dengan packagingnya. Harga jualnya itu 35.000. Kemudian satu paket parfum ukuran 50 ml dengan packagingnya. Harga jualnya 45.000. Nah, laba kotor di sini, jika dalam sebulan menjual 50 botol ukuran 30 mili, maka mendapat sebesar 1.750.000. Jika dalam sebulan menjual 50 botol ukuran 50 mili, maka pendapatannya sebesar 2.250.000. Nah, laba bersihnya untuk ukuran 30 mili, laba bersih yang dikeluarkan sebesar 1.750.000 dikurang 660.000 ini dari modal yang saya keluarkan. Jadi laba bersihnya itu untuk 30 mili 1.090.000. Kemudian untuk 50 mili laba bersih yang dikeluarkan sebesar 2.250.000 dikurang 810.000. 810.000 ini dari modal yang saya keluarkan. Jadi laba bersih untuk botol ukuran 50 mili sebesar 1.440.000. Kemudian ada aspek manajemen. Aspek manajemen dalam bisnis parfum ini belum optimal dikarenakan yang melakukan manajemen mulai dari perhitungan keuntungan hingga pemasaran produknya pun hanya dilakukan oleh saya sendiri. Untuk kedepannya, aspek manajemen yang akan dijalankan adalah mulai dari penambahan sumber daya manusia ahli sesuai bidangnya, misal dalam bidang pemasaran yang dapat berinovasi dengan cara mendaftarkan Fox Perfume ini ke dalam e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada aspek lingkungan. Dalam bisnis ini kita bisa menerapkan aspek lingkungan seperti menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, misalnya dengan bahan organik. Kemudian menggunakan packaging seperti botol yang tidak menggunakan plastik, di sini menggunakan beling atau kaca. Dan menggunakan bahan kimia yang aman. Coach Perfumi juga berkolaborasi dengan vendor atau pemasok yang ramah lingkungan. Kesimpulannya, yang dapat diambil dari analisis kelayakan bisnis ini adalah kita harus memahami produk atau jasa, apa yang akan kita jual atau kembangkan, kemudian kita harus mengetahui berbagai aspek, mulai dari pasar, teknis, finansial, manajemen, dan lingkungan, dan masih banyak lagi aspek analisis kelayakan bisnis lainnya. Nah, jika ingin membeli parfum ini masih dijual, untuk kalian bisa menghubungi kontak person ini, yaitu ada lainnya, kemudian ada nomor WhatsApp, kemudian ada sosial medianya, ini di Instagram, dan untuk alamatnya sendiri, parfum ini dijual di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sekian presentasi analisis kelayakan bisnis Fox Parfum by Vina. Jika ada kurang atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.